senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Tentu saja dengan tema-tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan dan juga narasumber yang kredibel di bidangnya. Pemirsa, tema kita hari ini karya seni Aruh Kreatif Inovatif. Nah, untuk membahas hal ini tentu saja saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio bersama dengan saya Budi Jaya Habibi atau biasa dipanggil Habib. Saya sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Apa kabar? Balap ya, Kak. Kayaknya sumringah sekali malam hari ini. Iya. Tapi di tengah kesumringahannya saya nanti pengen bertanya Aruh ini apa, kemudian karya seni seperti apa. Pemirsa, sebelum kita lebih jauh lagi membahas apa yang dimaksud dengan Aruh, kesenian atau pertunjukan seperti apa, dan kita sama-sama kita tahu bahwa berbicara tentang seni tidak akan ada habisnya. Tetapi kita malam hari ini ingin belajar kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah, terutama Aruh Dadas yang kita ambil dari daerah Barito, bahkan juga dari daerah Kalimantan Selatan di daerah Meratus, Dayak Meratus. Nah, untuk membahas hal itu bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Terima kasih pemirsa, kita langsung saja ngobrol. Saya tanyakan itu budaya atau kebudayaan Kalteng yang diambil ini dari daerah Das Barito ya, juga daerah Meratus Kalsel ya kalau saya baca referensinya. Kemudian di sini berbicara tentang Aruh. Aruh itu seperti apa sih, Bang? Iya. Panggil abang aja ya. Iya, Kak. Jadi sebenarnya Aruh itu kan dia ada dua pemaknaan yang berbeda gitu ya. Ada Aruh sebagai sebuah nama prosesi ritual di kalangan masyarakat di Meratus. Ada juga Aruh sebagai sebuah hajatan besar bagi masyarakat di luar ritual gitu, baik di Kalimantan Selatan di masyarakat Banjar ataupun juga di masyarakat daerah Barito gitu. Contohnya ada kemiripan nggak di antara dua ini? Kok ngambilnya kan di daerah Barito kemudian ke Meratus? Ya, justru karena ada kemiripan-kemiripan laku-laku budaya, hingga akhirnya saya mencoba untuk menemukan gitu di mana kemiripannya, di mana keunikannya, dan di mana perbedaannya gitu. Itu yang menjadi menarik, sehingga saya mengambil judul Aruh, memaknainya sebagai sebuah hajatan besar gitu. Nah, dalam konsep hajatan besar atau pesta besar atau biasanya pesta panen, itu kan banyak banget nilai yang bisa kita ambil ya. Bagaimana masyarakat itu bisa gotong royong, bukan siapa yang melaksanakan hajat gitu, tapi untuk siapa hajat ini dilaksanakan gitu. Beda dengan kita sekarang misalnya, kalau di Kalimantan Selatan mungkin itu istilahnya ada Aruh pengantin gitu. Ya kita juga punya kan, ibarat kata dulu kalau orang nikah ya ada yang bawa beras lah, ada yang bawa. Kalau zaman sekarang kan WO udah berjamur gitu. Dan juga datang nanti nggak bawa itu, bawanya transferan gitu. Bawanya amplop. Akhirnya ya mungkin ya manusia tuh selalu ingin mencari yang simple. Tapi kadang juga tanpa kita sadari ada connecting yang terkurangi. Hubungan kita kan nggak bisa hubungan di Aruh itu kan hubungan take and give tuh menjadi penting. Beda dengan transfer by transfer gitu kan ya. Nah, itu yang mau dibicarakan di karya Aruh. Tapi apa sih yang menarik di Aruh ini? Kita kan banyak seperti aku bilang tadi, kan banyak nih kebudayaan yang hampir sejenis, yang hampir sama. Kemudian yang menjadi penelitian, yang menjadi saya baca di deskripsinya, fokusnya di sini gitu loh. Kemudian dia berbicara tentang karya seni. Ada yang kreatif, ada yang inovatif. Nah, bagaimana supaya tidak meninggalkan juga rule yang sudah ada? Jadi kan kayak yang menarik dulu. Dari yang menarik. Why? Nah, jadi kan kayak kakak tadi bilang bahwa kalau kita bicara seni itu nggak ada habisnya gitu. Nah,
Kalau kita melihat kan seni itu ada yang tradisi, Yes. kemudian berkembang lagi jadi kreasi, kemudian sekarang ada lagi istilahnya kontemporer. Ya. Posisi Aruh, kenapa bisa dibilang karya kreatif dan inovatif? Karena dia berdiri di apa ya, di jalannya kesenian kontemporer, kesenian hari ini. Nah, berbicara kesenian hari ini kan bagaimana melihat atau membaca ulang atau mengkaji ulang tradisi kita masih relevan nggak dengan kehidupan hari ini gitu. Nah, saya melihat konsepsi Aruh, baik itu di Wadian Dadas yang disebutkan, di Wadian Bawo, kemudian di Balian yang ada di Meratus, menarik untuk terus disuarakan gitu. Bagaimana orang zaman sekarang tuh tetap melakukan ritual itu, dan ritual itu bukan hanya masalah apa ya, Keimanan keimanan. aku dan Iya, Tuhan bukan kita. hanya dia dan Tuhan, tapi bagaimana dia connect sama alamnya. Bagaimana kita kan kalau ngeliat ritual tuh, oh bulannya harus ini, Yes. oh waktunya harus ini, tanggalnya harus ini gitu. Ya bagi mitosnya, bagi keyakinannya itu ada mitos-mitos yang membungkus. Tapi kalau kita melihat itu dalam kacamata akademis, kemudian melihatnya dari Sisi seni, sisi misalnya forestnya, humanity dan geografis, human forest, itu kan ada istilahnya suksesi hutan gitu. Oh, ritual ini bisa dilakukan bulan Juli karena misalnya di situ padi baru tumbuh atau mereka baru baru katam kayak gitu. Nah, itu yang pengen disuarakan di karya Aruh gitu. Aruh juga diangkat menjadi sebuah pertunjukan. Kalau zaman sekarang, ini dari kacamatanya Habib ya, gimana sih anak muda sekarang, orang-orang zaman sekarang masih bisa tertarik? Nah, itu yang menariknya, tantangannya di karya-karya kontemporer kan gitu Kak. Karya kontemporer itu kan sebisa mungkin kita menyajikan sebuah seni itu logis. Yes. Nah, rata-rata kebudayaan kita di Indonesia atau di Kalimantan atau bahkan di Asia itu kesenian dibungkus dengan mitos-mitos sehingga dia menjadi mahal. Mahalnya kesenian Asia dan kita itu kan adalah karena mitosnya gitu. Nah, zaman sekarang gitu ya, anak-anak tuh buka gadget semuanya jadi logis gitu. Hoax Mereka dan harus objektif gitu. Sebab Akibat. Nah di kontemporer justru kita baca itu gitu, bahwa sebenarnya ketika ngomongin ritual itu tuh sangat logis gitu. Tapi menjualnya seperti apa? Menjualnya dengan kemasan yang juga hari ini, packagingnya gitu. Kita kebutuhannya di karya kreatif inovatif kan kebutuhannya tidak hanya jualan eksotisme gitu ya. Eksotisme itu gerakan, kemudian kostum yang mewah gitu. Nah, di sini kita justru sangat jujur misalnya. Oke, kita misalnya mengadopsi di Aruh kan kami mengadopsi bunyi gelang ya, bunyi gelang belian, kemudian senandung mantra yang kita olah. Habis itu hentakan kaki dari gerakan-gerakan batandik yang ada di Meratus. Ini yang kita olah. Bunyi-bunyian ini kita olah maksimal mungkin, seharmonis mungkin, sehingga relate dengan bunyi sekarang gitu. Kalau sekarang kan DJ koplo, yang lagi ini remix. Yes. Nah itu kalau kita cuma tradisional doang, tiru-tiru saja nanti kita. Iya, itu tantangannya. Tiru saja kita nanti kalau ngomong ini. Jadi kami mencoba menghadirkan bunyi-bunyi yang relate juga dengan hari ini gitu. Gimana bunyi gelang itu bisa sangat bisa sangat keluar dari tradisinya gitu. Yang biasa kan kalau tradisinya tuh dia sangat mistis, sangat sakral. Bunyinya tuh pasti berulang-ulang seperti itu. Monoton gitu ya. Nah, sekarang tugas kami di karya Aruh gimana bunyi-bunyi itu tidak monoton tapi benar-benar ngedistract orang untuk masuk gitu. Kamu nggak kalau kita nonton DJ juga bising ya gitu. Nah, tapi menikmati gitu. Gitu juga dengan kami di Aruh, kami mencoba menawarkan bunyi-bunyi yang bising itu gitu ya. Tapi kamu bisa masuk gitu ke dalamnya. Nah, ini kalau teman-teman sendiri seperti apa personil yang mengerjakan ini, mulai dari survei, kemudian izin dengan sang maha, sang yang punya sebenarnya karya cipta asli dahulu.
sebenarnya prosesnya Aru itu juga panjang Kak ya. Jadi Aru itu dulu sebelumnya saya riset, mulai riset tentang Wadian ini di 2014. Udah panjang prosesnya mengumpulkan data, ketemu informan, ketemu Wadian, kemudian banyak berbincang dengan tokoh-tokoh juga yang ada di Barito Timur, khususnya daerah Tamiang. Waktu itu saya sempat ke daerah Dorong, ke daerah Danau dan daerah Hayaping untuk bertemu gitu dengan para wadian-wadian di sana. Jadi sebenarnya datanya udah terkumpul banyak. Dari data-data ini kalau dalam tari kontemporer itu istilahnya ada artistic research. Dia beda sama riset ilmiah yang lainnya gitu ya. Nah, di artistic research data itu kita kumpul, kemudian ada istilahnya kita kodifikasi lagi. Mana yang bisa diterjemahkan, diadopsi, mana yang tidak gitu ya. Kami harus melepaskan dulu unsur-unsur ritual, unsur-unsur sakral untuk menghormati. Sebenarnya untuk menghormati ritual itu, maka kita harus lepaskan dulu. Hingga supaya dia, tapi tidak meninggalkan rule-nya. Tidak meninggalkan rules-nya gitu. Nah, setelah dikodifikasi baru kita transform ke dalam bentuk, kita tambahin semiotik-semiotik baru dari semiotik yang lama. Ya, baru dikerjakan di studio, berproses sama penari. Bagaimana meyakinkan sesepuh kita, tokoh-tokoh kita di sana, ada mantir, ada mantir yang memang beliaulah yang memimpin ritual. Nah, itu sehingga bisa dalam tanda kutip dapat izin. Contoh seperti tadi kan dibilang tuh, kalau setahu saya gelang dadas ketika mereka membunyikan itu kan monoton, cekrek, ini ada arti. Yes. Misalnya 2 kali begini apa? Wadian untuk orang sakit beda. Nah, itu supaya mereka tuh welcome. Ya. Gampang. Apalagi kalau punya nenek moyang. Yes. Sejauh yang saya pengalaman riset dan diskusi gitu ya sama tokoh-tokoh ini adalah yang pasti jangan menyentuh hal-hal yang sakralnya itu gitu. Contoh kita ambil senandung, mantranya. Kami tidak diperkenankan untuk memakai kalimat-kalimat, kata-kata yang mereka gunakan. Memang itu adalah doa. Ya, itu adalah doa untuk pemanggilan. Untuk pemanggilan itu kita tidak diperkenankan. Kemudian juga, jadi apa ya? Intinya ketika melepaskan itu, kita boleh memakai media-medianya, bunyi gelang, irama, gitu. Tapi jangan sampai menyentuh spell-spell yang konsepnya untuk nge-recall. Membedakannya, contoh saya pernah mendengar bunyi gong saja. Ya. Bunyi gong, kita nikmatin aja. Itu kok ada bunyi gong jam segini. Ternyata kan bukan gong sembarangan. Katanya ada orang meninggal. Satu contoh. Kedua, waktu saya ngeliput di Museum Balanga, teman-teman bermain musiknya, ternyata apa? Ada trans terjadi di situ. Saya tanya kenapa bisa begini? Karena mereka menggunakan musik dan cara memukulnya itu untuk memanggil, bukan untuk menghibur. Nah, ini pemahaman teman-teman di sini seperti apa? Nah, itu yang terjadi kan adalah kami tidak serta-merta memindahkan. Kalau kayak tadi kan konsepnya memindahkan. Lagunya lagu misalnya Garantung Tiwah gitu ya. Itu ketika gongnya itu gong yang keramat ibarat kata ya. Gongnya udah gong keramat, kemudian lagu itu diangkat ke pertunjukan, ya itu pasti akan mengeriau gitu ya, pasti akan terjadi gitu. Nah, kami tidak melakukannya tidak dengan pendekatan itu. Justru kalau misalnya kita sekarang pakai hiangnya Ansak nih gitu. Saya mau dengar dulu iramanya gitu. Irama Ansaknya gimana? Yang asli nih dari mereka. Misalnya begitu ya. Atau misalnya ya irama yang punya mereka gitu ya. Saya mau pakai ini. Coba kita olah nadanya, turunin setengah atau naikin setengah gitu misalnya. Atau di sini kita coba putuskan dibikin staccato supaya tidak mirip persis sama dengan yang aslinya. Tapi ketika orang mendengar, ini kayak irama itu ya gitu. Tapi bukan itu gitu. Sehingga kan kita melepaskan itu sudah. Kemudian kalimatnya kita ganti.
jangan menggunakan itu. Kita pakai bahasa yang lain, kita pakai lirik-lirik yang lain yang lebih connect sama pertunjukan kita gitu. Begitu juga dengan gelang, pengolahan gelang. Oke, misalnya gelang dadas misalnya cek gitu kan. Oh, kita rubah cek kan udah beda ya. Tapi iramanya tuh orang tetap dengar, oh ini kan dadas ya, tapi kok beda ya. Nah, itu untuk menghindari bukan kemiripan ya. Jadi kan tugas plagiat kalau kita plagiat dari sana. Iya. Jadi ini murni kita bentuk memang seni. Yes, ya. Kita tidak bisa serta-merta memindahkan seni sakral, biasa bahasanya. Ritual itu kan, kesenian itu semuanya berangkat dari ritual. Kita di Kalimantan tuh semua kesenian kita tuh lahir dari ritual gitu. Tapi dalam hidup kita juga memang ada seni. Yes. Karena kita berbicara, berjalan, itu kan seni juga. Kita berkostum kan seni banget. Seni. jadi justru di seni pertunjukan yang Habib pelajari dulu waktu sekolah gitu adalah gimana kita mengadopsi seni sakral ke atas panggung itu bukan serta-merta memindahkan, dan ketika masuk ke dalam panggung itu tidak mengkhianati yang aslinya gitu, tidak mencederai yang aslinya. Justru ketika seni pertunjukan itu hadir, dia bisa menjadi pintu masuk audiens ke seni sakral gitu. Karena begini kan, dengan harapan ini bisa lestari ya, salah satunya dan apa ya, menjangkau anak-anak muda juga nih ya. Nah itu seni sakral itu kan tidak setiap saat terjadi, kemudian waktunya panjang, seminggu, 40 hari gitu. Tidak semua orang bisa berkesempatan, tapi ketika orang melihat sebuah seni pertunjukan, yang paling penting dalam seni pertunjukan itu kan adalah tawaran orang bisa memaknai nilai-nilai ketradisian kita. Jadi di Aruh tuh kami tidak menyuguhkan menggambarkan prosesi Aruh terjadi, prosesi ritual dari orang A sampai Z gitu, enggak. Tapi kami di Aruh itu menceritakan bagaimana nilai-nilai masyarakat kami mengadakan ritual. Kenapa ritual itu penting gitu? Bukan hanya masalah keimanan, tapi bagaimana hubungan manusia sama alamnya gitu. Gitu sih. Kalau dilihat sekarang dari kacamatanya Habib dengan teman-teman, gradasi budaya kita, seni budaya untuk Kalteng sendiri yang dilihat seperti apa sekarang? Sebenarnya kesenian kita tuh juga growing. Khususnya untuk anak-anak muda. Nah ini di tengah K-pop, ya lain-lain. Apalagi tarian sekarang kan banyak banget. Iya. Tapi kalau ini ya Kak, seininya Habib gitu ya, kita di Kalteng tuh menarik kok gitu pelakunya. Justru anak-anak muda yang, ayo sobat perhatikan ya, kan dia penari K-pop ya, tapi dia nari tradisi juga oke nih gitu. Jadi sebenarnya mereka juga nggak terlalu nggak juga yang anti, nggak juga yang bukan profesional ya, yang gue penari tradisi nih, nggak juga begitu. Tapi mereka nggak juga anti tradisi gitu, sebagian ya yang Habib lihat gitu. Banyak kok penari-penari tradisi juga tuh yang itu dari K-pop gitu. Ada juga yang dari tradisi ke K-pop atau dari K-pop ke tradisi misalnya begitu ya, dari yang modern combine aja gitu. Nah harapannya kan adalah bagaimana mereka tidak hanya menarikan tradisi tapi paham kenapa sih orang tradisi itu menarinya begitu gitu. Karena kalau anak-anak penari pun dia tidak tahu deskripsinya, tidak tahu anggap aja mitologi dari tarian itu, kan sulit dia bawanya. Ya kosong aja. Dia hanya badannya aja bergerak. Ya, tapi dia mungkin tidak bisa menikmati dari gerakan itu. Ya, nah akhirnya itu yang bisa terjadi gitu. Dan memang terjadi sih. Kalau orang yang bisa baca loh. Iya, kalau yang cuma sekedar kita nih ya cuma ngelihat dong, bagus narinya. Tapi kalau misalnya dia bisa ngerasa, karena seni ini kan pakai rasa. Sama kayak olahraga, olah rasa itu kan ada, karena menari juga ada sama olahraga, olah rasa, kemudian olah apa lagi ya? Olah sukma. Nah kan dia bisa ngelihat, bisa ngerasa orang ini kayak narinya kayaknya kurang. Nah itu teman-teman untuk mengemas itu sehingga teman-teman yang terlibat di dalam sini benar-benar bisa dapat feel-nya itu gimana sih? Kalau yang kami lakukan di proses studio ini ya Kak, kami banyak diskusi dulu.
Awib selaku koreografer harus bisa mentransfer dulu pemahaman tentang apa sih wadian dadas, apa wadian bawo, kemudian aruh itu apa. Kami diskusi panjang dulu sama penari, kemudian melihat penari responnya apa, sampai mereka benar-benar paham. Oh oke, ini yang kita bicarakan. Habis itu kita berproses hampir 4-6 jam sehari. Lama juga ya? Lama, selama 5 hari, Sabtu Minggu kami libur. Diskusi, kemudian kami nonton berbagai macam apa aja yang berkaitan dengan project ini gitu ya. Baik itu dokumenter tentang wadian, baik itu karya-karya seni kontemporer yang telah yang duluan ada, yang di luar ini gitu, karya-karya seni guru-guru kami. Diskusi lagi, jadi lebih kayak gitu. Biasanya kalau di tari kreasi kan kita lebih banyak ya latihan aja, terus latihan gitu. Kalau di sini supaya kita saling paham, kenapa sih gue harus ngegerakin ini, kenapa gue harus nyanyiin ini. Itu kami terus diskusi terus hingga karya dan gerak ini tuh jadi milik mereka. Ya ketika gue nari as Abib gitu, bukan sebagai koreografernya gitu. Itu sih yang kami terapkan di sini. Jadi teman-teman tuh benar-benar isi aja gitu, benar-benar ngisi ketika mereka gerak, nggak robot, nggak asal gitu. Ini kan kalau dari ceritanya pemaparan tadi kan gak cuma sebentar nih, prosesnya panjang sampai nanti di Januari ya. Januari di tanggal 10 Januari itu pertunjukannya. Kadang kan kita tuh jenuh ya. Yes. Jenuh itu lagi. Itu gimana tuh caranya supaya tetap menjaga aura, menjaga semangat teman-teman? Kami baru 1 hari yang malam tadi atau malam sebelumnya kami baru bicarakan itu. Itu manusiawi gitu. Kak, aku jenuh katanya gitu. Tuh. Aku berapa hari aku udah merasakan jenuh. Secara pikiran aku nggak jenuh, tapi tubuhku kayak udah mulai lelah katanya untuk melakukan ini. Ya balik lagi adalah kita ngobrol gitu. Saya paling suka penari itu sangat jujur gitu ketika mereka bilang, ya udah oke, kita jenuh. Sekarang teman-teman mau apa gitu. Kami maunya kita balik lagi ke eksplorasi di awal. Kan kami ada sebelumnya kan. Berapa orang? 11. Semua total yang ngadain pertunjukan. Dari pemusik, pemain. Kita itu pemain ada, pokoknya kalau yang naik di atas panggung ada 11 orang karena musik kita rekor. Timnya, kita pokoknya satu tim hampir 25 orang. 25 orang, ada yang jenuh. Bagaimana ini? Pokoknya kalau Abib justru memberikan selalu kebebasan sama mereka. Ketika jenuh, yaudah maunya apa? Kita balik eksplorasi ke awal, oke kita balik eksplorasi awal. Kita mau rehat, oke kita istirahat. Kalau untuk gerakan, adakah perbedaan dari tarian-tarian dadas bawo sebelumnya di pertunjukan ini? Pasti sangat berbeda. Sangat berbeda. Gini. Jadi di karya ini tuh ada 3 materi kan, dadas, bawo, dan belian ratus. Ini 3 karakter yang berbeda yang kami coba tangkap dulu esensinya apa untuk dijadikan ke materi. Kalau dilihat secara visual mungkin ini sudah tidak, bentuknya udah bukan tarian dadas lagi, udah bukan tarian bawo lagi. Sudah kreatifnya lebih banyak. Iya sudah itu. Tapi percayalah ketika menonton itu tetap dadas, itu tetap bawo dan itu tetap dadas rasanya. Karena yang penting itu adalah rasanya. Bagaimana bunyi dadas dan bunyi bawo itu 2 bunyi yang berbeda tapi dia bisa dikombin dengan hentakan kaki dengan Berarti intinya kalau penasaran itu ya kudu datang nih tanggal 10 tahu. Jadi kan jadi tahu, jadi nggak kira-kira ngebayanginnya gimana gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hubungan aruh dengan healing itu sendiri, natur kemudian futur itu apa? Jadi aruh dengan tagline healing nature for future. Nah, tetapi jangan dijawab dulu, cukup sampai di situ. Kita rehat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
pencegahan virus corona COVID-19. Di antaranya, buka pintu-pintu mobil Anda di area yang cukup penyinaran sinar matahari. Biarkan beberapa saat. Dan biarkan mobil kita berjemur antara 5-10 menit, kita diamkan, nanti kita tutup kembali. Mari berupaya dan berdoa. Tuhan tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuannya. Rumah sakit sudah penuh Bapak Ibu. Ketentuan pemerintah sudah tahu, makanya di rumah. Jenengan sudah melanggar semuanya dengan baik-baik. Mengapa kasus Kudus ini menjadi penting untuk saya ceritakan? Karena kasus Kudus ini kok menurutku berbeda dengan kasus lainnya. Bedanya kira-kira di mana Bapak Ibu? Setidaknya ada dua hal. Maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita mengkoordinasikan depo-depo ini. Ada berapa, ada di mana, nanti kita koordinasikan juga sebelumnya. Dengan makan begini terbuka, ini dalam posisi bahaya. Segera dihabiskan pulang. Ini ada jenis tugas, ayo monggo, rapopo, ini dibungkus mawon. Oke, Pak. Tenang saja, memiliki, mana dia? Oke. Christopher, cita-citanya jadi apa kamu? Jadi pemrogram robot, Pak. Nulis sandi biar robotnya itu bisa ngelakuin hal yang kita perintah. Pintar nyanyi kan? Oh, pintar nyanyi. Nyanyi apa? Pasiro ibu cindo Jakarta. Poros Ganjar hadir untuk kebaikan bangsa. Ya, wagu mas sebenarnya kalau saya menilai diri saya sendiri. Itu berasal, padahal itu di tampilan layar loh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan perbincangan kita hari ini, karya seni Aruh kreatif inovatif. Bersama dengan saya Budi Jaya Habibi atau biasa disapa dengan Habib. Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai terpotong sampai Aruh, hubungannya dengan healingnya, kemudian naturnya, kemudian dengan fujurnya itu seperti apa? Ya, jadi tagline-nya Aruh kan healing nature for future gitu ya. Gini, tadi kita bicara banyak tentang Aruh, dari mana berangkatnya, kemudian di dalam pertunjukannya akhirnya Aruh itu adalah sebuah narasi bunyi. Jadi karyanya kita akan banyak berbicara tentang bunyi, bunyi gelang, bunyi vokal, bunyi hentakan kaki. Ketika berbicara bunyi itu adalah satu elemen yang juga dekat dengan kita kan. Nah, yang menarik ketika di Diwadian kan adalah bagaimana ritus penyembuhan atau healing itu gitu. Kalau orang kan biasanya healing itu butuh ketenangan ya. Meditatif, relax, diiringi dengan musik yang slow, yang kira-kira menurunkan atensi kita, biasanya seperti itu. Nah, tapi dalam kearifan lokal kita, dalam tradisi kita gitu ya, justru ketika sakit kamu harus diguncang dengan bunyi yang bising. Gelang itu kan sangat bising, sangat riuh bunyinya gitu. Nah, malah kalau orang nggak biasa sakit kepala. Sakit kepala gitu. Apalagi sakit gigi. Terlebih kalau dia sakit hati. Sakit gigi, sakit hati itu dengar bunyi yang berisik, rasa pengen makan orang aja. Iya. Tapi ternyata semakin bising gitu ya. Semakin bisingnya satu ruangan gitu misalnya. Satu sikon itu makin bising. Itu justru sama makin menurunkan frekuensi kita. Secara tubuh kita juga semakin turun frekuensinya, dan itu medianya untuk penyembuhan itu gitu. Jadi kalau yang lewat wadian itu gitu, yang selama ini emang ini masih perlu riset yang panjang untuk kesana gitu. Nah,
akhirnya apa hubungannya healing nature for future? Jadi kami menganggap bahwa healing nature for future artinya adalah mengobati alam untuk masa depan yang lebih baik, gitu kan konsepnya. Jadi ini juga semacam kayak doa, bagaimana bunyi-bunyian di Aruh itu bisa memberikan energi positif bagi kita semua untuk kedepannya kita bisa melihat lagi. Harapan kami adalah bagaimana ketika orang pulang dari menonton pertunjukan, semua orang bisa memaknai tradisi kita gitu. Mungkin ini terlalu luas gitu. Nature itu kan alam, hutan dan lain sebagainya. Macam orang pikirnya pasti ke sana. No, jangan lupa bahwa kita sebagai manusia juga adalah bagian dari alam. Bahkan ya kita nggak usah naik, manusia itu yang paling berperan di alam gitu. Dia paling cepat gitu kalau mau memperbaiki alam, dia pelakunya. Kalau mau merusak, dia juga pelakunya. Dia cepat gitu ya. Nah itu gitu. Ketika Habib bilang bahwa Aruh healing nature for future adalah mari kita sama-sama mengobati alam kita, mengobati diri kita gitu, menyembuhkan diri kita untuk lebih baik lagi ke depan. Kalau ditanya, emang yang sakit apa? Oh, come on, itu hanya kamu sendiri yang bisa jawab. Gitu kan. Lu buang sampah sembarang aja tuh sebenarnya udah penyakit gitu. Ketika lu nggak peduli dengan bunyi orang lain, gitu kan, kalau ngomong bunyi ya, saya kayak kita diskusi gini, tapi gue nggak peduli apa yang lu tanya dan lu omongin, itu lu udah sakit loh sebenarnya gitu. Bukankah manusia itu makhluk sosial gitu? Balik lagi ke konsep Aruh gitu. Aruh itu kan sangat menguatkan bahwa masyarakat kita gitu, masyarakat Dayak itu sangat makhluk sosial. Nggak bisa terjadi ritual kalau tidak ada pemusik, tidak ada orang yang sakit. Nah itu ada pemusik, ada penari. Nah itu untuk menjaga di pertunjukan itu seperti apa? Nah ini yang agak ribet ini. Pertunjukan 1 jam bersama teman-teman itu tadi. Sebelum kita lanjut lagi ke konsepnya Aruh di sini sendiri. Nah itu menjaga itu gimana gitu? Orangnya banyak, gerakannya ribet, pemusik juga di sini ada yang capek, menjaga supaya mereka ini pada saat nanti hari hanya tampil mereka fit, prima, memberikan yang terbaik untuk penonton juga, selain untuk dirinya sendiri juga. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana anak muda ini memahami, si Habib sendiri membawa mereka paham, ini duitnya tuh nggak terlalu gede loh ya, mohon maaf ya, kita bukan mendiskriminasi, ditkan teman-teman seni yang duitnya sedikit tidak, tetapi ya kita berbicara ke situ lah, karena mungkin orang melihat kan beda loh orang besar pertunjukan yang sejenis kelas konser apa, wah langsung menghasilkan cuan gimana ini coba bisa cerita nih. Pertunjukan kami kan akan 1 jam, otomatis yang paling pertama harus disiapkan fisik, makanya kami berproses 4-6 jam sehari, dan itu latihannya ada istilahnya olah tubuh. Kami olah tubuh itu di awal hampir 1 jam 2 jam untuk menjaga endurance atau ketahanan fisik. Jadi teman-teman terus melatih fisiknya, melatih pernafasannya supaya kuat. Tapi ini belum ke gerakan? Belum. Kita nggak langsung terjun ke gerakan. Di minggu pertama, minggu kedua itu kita physically kan, nafas, latihan bernafas, latihan mengontrol emosi, latihan mengontrol adrenalin, itu yang kami kerjakan di workshop kami. Setelah itu semua teman-teman penari rasakan, baru kita ke gerak penyusunan materi gerak. Emang beda ya kalau misalnya kita latihan, mohon maaf ya, di sanggar-sanggar hari-hari biasa kita latihan rutin dengan yang seperti ini? Beda Kak. Biasanya kalau kita latihan yang tari-tarian kreasi baru atau tari-tarian tradisi kan kita langsung masuk ke materi. Oh geraknya 2x8, 3x8. Harus ngapal itu. Harus ngapal gitu, harus hafal ke sana gitu. Musiknya ini itu udah hafal gitu. Itu kalau untuk pertunjukan 3 menit, 5 menit, 7 menit, it's okay. Tapi kalau untuk 1 jam kita nggak bisa langsung ke sana. Pingsan penariku. Jadi memang benar-benar kita latihannya physically dulu. Fisiknya harus digeber dulu, dan sekarang kami udah di 40 menit karyanya, dan ya teman-teman sangat bisa menjaga endurance-nya. Kalau untuk latihan awal apa aja yang mereka latih? Contohnya kita ada namanya istilahnya how to breathing atau bagaimana cara bernafas. Jadi bagaimana kami belajar untuk menyelaraskan antara nafas sama gerak gitu. Kita tuh kalau misalnya bekerja gini, kita ngobrol nih ya, kita kan
kalau nggak bernafas kita akan kelelahan kan, tapi bagaimana kita ngobrol dan nafas kita seirama. Nah kadang penari itu ketika di atas panggung bergerak tuh lupa bernafas, hingga yang terjadi adalah ngos-ngosan. Karena paru-parunya kan tidak bekerja semestinya. Dia tidak menggunakan diafragma, nggak menggunakan diafragma. nafas dada. Iya gitu, kalau penyanyi pasti paham banget tuh cara bernafas gitu ya. Nah di kami itu disadarkan dulu di penari, teknik breathing. Kamu bagaimana menarik nafas, satu tarikan sama satu gerakan tuh seirama. Itu juga nanti yang menjadi kekuatan, jadi geraknya lebih berasa. Kayak pengaruh juga. Pengaruh gitu. Habis itu ada istilahnya kami menjadikan nafas itu energi, kemudian diputar di badan atau istilahnya spiral energy gitu ya. Bagaimana nafas itu dia berputar di badan kita. Jadi misalnya kita mau menggerakkan tangan, maka energinya itu di tangan semua. Nafas itu diubah jadi energi di tangan. Jadi tangan ini yang punya power, yang lain nanti yang lain istirahat. Ya. Itu kan akhirnya tidak kita bisa mengontrol tenaga dan emosi gitu kan. Jadi tidak semuanya harus kencang. Iya. Nah itu teknik yang kami metode yang kami lakukan sama latihan sejam 2 jam begitu, sejam 2 jam gitu. Karena olah tubuhnya penari beda sama olah tubuhnya atlet gitu ya. Kalau atlet itu sprint gitu, lari gitu. Ya beberapa waktu juga itu diperlukan oleh penari gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana penari itu menguasai tubuhnya. Itu 1 jam 2 jam, oke, nafas lagi. 1 jam 2 jam dan dia harus memberikan yang terbaik untuk audiens. Ya. Itu yang repot. Itu yang Kadang kalau udah capek, jangankan senyum, yang ada nih kapan kelarnya. Ya. Nah, ini itu yang menjadi penari mahal kan. nah ini berbicara tentang Prosesnya. ekonomi tadi tentang Iya. Berarti kan mereka ini adalah teman-teman yang bisa menghasilkan cuan untuk diri sendiri tanpa harus bingung mencari pekerjaan. Ya. Berarti di seni juga menjanjikan. Sebenarnya seni itu sangat menjanjikan asal kita mengelolanya dan dengan tepat gitu ya. Dan Tapi kan orang suka bilang, "Wih, bayarnya mahal. Jangan manggil yang grup itu larang." Nah, itu gimana? Iya. Mungkin bahasa marketingnya yang perlu diolah ya Kak gitu. Kadang gini, ya ini masalah klasik gitu ya. Ketika kita bilanglah sebut dapat job gitu, kita harus bisa membahasakan ke klien bahwa yang lu bayar tuh bukan 7 minitnya Wak gitu. Bukan 7 minitnya mereka perform. Iya, seninya yang mahal. Lu kalau mau tahu proses kami sekian, untuk 7 menit itu kami perlu ketemu 30 hari. Misal sebutlah 7 hari juga gitu. Kami harus ketemu 7 hari. Dalam 7 hari itu kami harus berlatih 3 jam. Itu kami harus meninggalkan yang lain untuk berlatih. Prosesnya yang kalian bayar, belum lagi kami harus ada bensin, ada BBM gitu, ada makeup, ada kostum, ada konsumsi, itu yang dibayar gitu. Karya seni itu kan yang menjadi mahal adalah prosesnya, kemudian knowledge-nya gitu ya, dan tenaganya gitu. Jadi bukan lo pakai 7 menit, wow 10 juta mahal banget gitu. Aduh, mendingan manggil sebelah ini ada segini gitu. Iya. Oh, berarti kita sekarang berbicara itu termasuk di marketnya ya? Marketnya. Kalau Habib selama cara ini, membahasakannya. ya benar. Habib sekarang beberapa tahun belakangan yang terjadi begitu dan syukurnya itu dipahami gitu oleh klien. Oke. Pada akhirnya kita, apalagi kalau kita ketemu klien yang sebutlah corporate gitu ya. Wah, mereka kan ekonominya sangat jalan gitu. Jadi ketika dijelaskan, ternyata ini yang bikin mahal. Ya apa? Gitu. Bukan 7 minitnya gitu. Di belakangnya gitu. Berarti kemungkinan besar kenapa banyak orang dalam tanda kutip, tidak semua yang mengatakan larang karena komunikasinya menyampaikannya yang tidak ini. Akhirnya karena si penjualnya juga kadang mau kadang usah cari yang lain. Itu dia. Berarti teman-teman ini tugasnya juga gak cuma nari kelar, tapi termasuk marketing. Ya, yang kami lakukan itu. Dulu ini kan, ini perlu juga dibicarakan. Kami kan juga disponsori gitu ya, atau didanai oleh program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Dirjen Kebudayaan, nama programnya Dana Indonesiana. Aru ini salah satu kandidat yang lolos proposal gitu. Proposal kami diuji dari sekian ribu proposal yang masuk. Seluruh Nusantara. Jadi di Kalteng itu yang dapat tuh cuma 4
Kami salah satunya, ada lagi teman-teman kami Kaben dari Sanggar Marajaki, Oh yes. ada Kanana dari Antang Batuah, dan juga ada teman kami dari Jovi dari dia anak film. Proposal kami ini penting gitu, yang dicari oleh kementerian tidak hanya konsepsi, tapi bagaimana marketingnya, kemudian masa depan karya ini gimana gitu, bagaimana karya ini juga berimpact pada masyarakat. Ya, oke. Itu gitu. Jadi main mapnya harus jelas. Nggak cuma kita jualan dagang brand kami ini gitu. Ya nggak bisa gitu. Banyak teman-teman dari daerah lain atau dari teman-teman yang lain ketika ngirim proposal itu hanya sekedar ini konsep kami. Ya. Dan nggak bisa gitu. Di situ adalah jualnya. Ya gitu, ketika kami menyusun proposal, terutama menyusun proposal adalah udah harus jelas pertunjukan strategi saya untuk karya ini bisa dinikmati orang begini, kemudian pertunjukannya begini, dan pasca pertunjukannya ini yang saya lakukan gitu, sehingga orang mengerti, oh kenapa karya ini harus didanai sekian gitu, oh kenapa proyek ini memang layak untuk dikerjakan gitu. Jadi orang nggak takut dan khawatir menitipkan dananya ke kita. Ya. Nah ini kan sama pemerintah, ini juga beberapa kali pernah didanai oleh Jarum. Ya salah satu banyak Jarum. Ya salah satu salah satu acara juga ada. Iya. Salah satu itu gitu ya, salah satu perusahaan yang tidak ada, perusahaan swasta lah gitu ya. Nah itu juga sama konsepnya gitu. Jadi sekarang seni itu bagaimana dia bisa sustain, bahasa sekarang ya, karyanya bisa sustain. Dan alhamdulillah emang karya-karya kami itu tidak hanya satu pentas terus selesai, enggak. Dia punya jalan. Kenapa seorang Abib mengambil jalur seni untuk dalam tanda kutip untuk masa depan? Kenapa ya Kak? Hidup. Pasti ada backgroundnya. Pasti kan ada, kayak saya misalnya, kenapa saya harus di sini? Apa sih yang ingin saya ada target apa misalnya? Apa ya Kak? Terjebak kali ya. Terjebak. Iya. Keterlanjuran kuliahnya di sini. Iya, jadi diisi Jogja ya? Diisi Jogja. Jadi sampai sekarang aku juga terus bertanya gitu, kok bisa ya saya jadi penari gitu ya? Kenapa gitu? Lah kowe tekon, lah aku tekon karena ini wes. Iya. Jadi Anda bertanya, saya nanya sama siapa? Iya, mama, papa, keluarga semua nggak ada nih yang seniman gitu. Tiba-tiba saya jadi bisa berjalan. Apa sih asiknya coba saya aku nanya asiknya itu apa? Di seni kenapa sampai mau bikin yang kayak begini, ribet, riset. Nah, iya, ribet, riset. Kan pusing nyari duitnya, sponsornya. Mengumpulkan teman-teman, menyatukan persepsi, mereka punya kerjaan, mereka punya kesibukan, tapi mau itu kan mengendorse orang lain kan rada-rada susah dan sulit. Angel. Angel kenapa angel? Iya, ada seperti itu. Pasti ada sesuatu. Apa ya? Atau kecintaannya, gimana supaya budaya saya tidak tergerus, atau seperti apa tradisi saya tetap terjaga. Itu bisa jadi background kan? Jadi background. Ya, yang paling pertama sih sebenarnya adalah ketika Abib nari di atas panggung tuh ada kepuasan. Ya, satu itu, yang kemudian yang kedua adalah kayak Abib ngerasa apa ya, lebih sempurna menjadi manusia gitu. Gimana ya menjelaskannya? Bahasanya terlalu filosofis, maksudnya kayak komplit gitu. Ketika di atas panggung tuh merasa komplit. Aku tuh kayak gini gitu. Iya gitu. This is me gitu. Nah, ketika di luar panggung tuh ada hal-hal yang tidak bisa saya expose sebebas yang ini ketika di panggung. Okay. Bahkan di awal-awal dulu kalau belum bisa kontrol, merasa bahwa panggung itu is the real life gitu. The real life-nya Abib tuh adalah di atas panggung gitu. Nah itu sih, wah dulu juga sebenarnya ketika mau masuk ISI tuh berantem sama mama berbulan-bulan gitu. Lu mau jadi apa gitu? Itu selalu pertanyaan dasar. Lu mau jadi apa gitu kuliah seni? Gini gitu. Dulu tuh jawabanku tuh simpel banget kan. Selagi Tuhan mengizinkan aku narik napas, di situ rezekiku akan diatur gitu. Itu doang gitu pedomannya. Dan ya
sampai sejauh ini bisa survive dan nggak juga yang sulit-sulit itu. Iya. Ada lah gitu ya. Dan saya yakin akhirnya ketika kita berkesenian itu sebagai sebuah jalan lain untuk beribadah gitu. Balik lagi orang Asia ya. Semua aspek kehidupan itu tidak bisa dilepaskan dari keilahian gitu. Habib merasa ketika Habib menari itu adalah jalan lain saya untuk menghaturkan sembah kepada Tuhan, mensyukuri semua yang terjadi gitu kan. Dan itu juga yang kami terapkan lagi ke teman-teman penari gitu. Ketika kamu menari, rasa lelah, rasa jenuh itu akan terkikis ketika kamu mengikhlaskan tubuhmu, mengikhlaskan gerak dan bunyimu itu sebagai sebuah ibadah. Dan tidak terlalu banyak mikir. Dan jangan mikir. Menari itu nggak bisa dipikir. Habis ini gerakannya apa ya? Habis ini maka dia akan kehilangan. Ya. Tapi kalau dia bergerak, enjoy. Dia enjoy, penonton pasti enjoy. Ya. Dan di kontemporer itu Kak, di Aru itu kami tidak menuntut teman-teman harus paham dengan apa yang dilihat. Tapi teman-teman bisa merasakan apa yang digerakkan oleh penari itu sudah sangat luar biasa gitu. Kami kemarin waktu progress sharing banyak banget dapat tangan. Kok gue merinding ya? Kok aku merasa kayak dibawa ke dimensi lain ya? Kok aku merasa kayak di tengah keramaian ya? Even mereka nggak ngerti sebenarnya ini cerita apa. Tapi gitu. Bukan di kampung penari kan? KKN ya? Iya. Lemu hitam. Iya. Kalau sih lemu hitam bukan kampung penari kan? Iya. Terus aku bilang kayak kalian bisa merasakan itu aja. Itu secara langsung kalian sudah masuk. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita merekrut dalam tanda kutip anak muda ini supaya mereka mau yang namanya berkarya seni, tetapi yang tradisinya itu masih kental, masih kuat banget dan berhubungan dengan ritual. Karena kan anak sekarang tadi kan kita bilangnya dia berpikir positif, berpikirnya objektif, sebab akibat. Rasanya dimensi lain tuh bagi mereka tuh mungkin sebagian, nggak semua nih. Ada yang bilang nggak ada. Nah, ini gimana supaya mereka nih, terus kalau kita nari ini jangan takut, ini enggak. Nah, itu untuk menyamakan persepsi, mengkomunikasikannya kepada teman-teman. Tadi kan kita di awal udah dibahas, ini kan ada ritual. Aslinya kan ritual, tetapi yang kita olah menjadi sesuatu beda. Kaji diskusinya dengan penari dulu ya, dengan penari dulu juga. Diskusinya secara logik juga gitu, data-datanya gitu. Misalnya ketika dia trans, itu bisa dijelasin loh secara psikologi, metafisika, secara psikologi, metafisika, secara medis tuh bisa dijelasin gitu. Ini begini. Jadi mereka ketika, oh iya ya logis ya gitu. Sampai Abi bilang bahwa even lu nari gitu, lu bisa aja trans. Tapi sebenarnya bukan kesurupan yang itu, tapi karena lu menurunkan ini gitu, frekuensi yang ini lu turunin, lu bisa bukan jadi diri lu sendiri gitu. Dasar teorinya ini gitu. Jadi sangat logis begitu. Nah, di itu juga akhirnya jualan yang kami gitu untuk pertunjukan adalah ya ayo gitu. Ini bukan hal yang apa ya? Bukan hal yang mengada-ngada gitu ya. Nenek moyang kita itu menciptakan ritual itu juga bukan hal yang mereka mengada-ngada gitu. Bahkan orang dimensi lain pun menyukai seni. Nah, coba ketika kita membunyikan musik, yang datang kan bukan cuma kita. Iya, tapi mereka juga datang gitu. Nah, itulah kekuatan bunyi gitu. Jadi cuman memang nenek moyang kita kan tidak mengenal budaya tulis menulis. Yang mengenal budaya tulis menulis itu kan adalah orang-orang di luar yang menuliskan gitu. Nah, itu yang kita sadari. Kita bertutur, kekuatan kita adalah bertutur gitu. Itu sih gitu. Dan dia respon teman-teman tuh iya ya Kak gitu. Oh iya ya. Jadi akhirnya mereka mengerti kenapa ritual itu tetap penting. Lu mau semaju apapun, seberkembang apapun, ritual itu akan tetap harus ada gitu. Dan jangan lupa di keimanan kita juga ada seni. Iya, come on gitu. Agama mana ya? Agama manapun gitu ya. Ketika dia mengaji, dia kan menyajikan suaranya terbaik. Yes, betul. Ketika kita di gereja, kita kan menyanyi sebaik mungkin, memberikan diri, jiwa, raga buat ini. Apalagi yang memang itu bidang seninya. Jadi kan berarti masuk ya sama teman-teman ini klop ya. Masuk gitu. Sama teman-teman akhirnya
iya ya gitu, iya ya. Makanya saya balik lagi, seni itu lahir dari ritual, dari keyakinan, maka kamu juga harus meyakini setiap gerakmu, setiap bunyimu itu sebagai sebuah sarana beribadah lagi gitu kepada Tuhan gitu. Kita tidak bisa gini, kalau kita mengangkat kita memindahkan nih ritual, mereplikanya ke atas panggung, rasanya kurang etis kan? Iya. Masa kita mempertunjukkan ibadah kita, ibadah orang lain. Ibarat kata saya sendiri, saya muslim, saya sholat, terus dilihatin orang, itu kan jadi nggak comfort ya gitu. Tapi bagaimana ketika di atas panggung saya bisa membicarakan kepada orang-orang kenapa saya harus sholat, Menyampaikan pesan lewat gerakan gitu. Kenapa saya harus bersujud, kenapa saya harus ruku. Itu yang dibicarakan di dalam karya kontemporer, kira-kira begitu. Aneh, combine-nya lah. Combine-nya. Untuk lebih memahami, lebih gampang. Iya, lebih gampang ya gitu. Oke. Kemudian setelah ini apa sih goal yang ingin dicapai? Ya. Jangan bilang goal yang kemarin ya, Piala Dunia. Itu Messi. Ya, karena seni kontemporer ini kan bisa dibilang baru mulai hidup kembali di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah kita seni tradisi dan kreasi itu lebih subur, sangat subur malah gitu ya. Seni pariwisata itu sangat subur. Nah, harapan kami juga akhirnya seni kontemporer ini juga bisa turut mewarnai ekosistem yang ada di Kalimantan Tengah gitu kan. Bagaimana sebenarnya seni kontemporer itu juga berjalan lurus bareng bersama kesenian tradisi dan saling mengisi. Bagaimana yang tradisi sebagai pelestarian seniman, kawan-kawan seni yang bergerak di bidang tradisi dan kreasi sebagai pelestari yang terus-menerus menjaga, dan kami di kontemporer sebagai pencetus untuk juga terus menyuarakan nilai-nilainya. Kalau di tradisi menjaga bentuk-bentuk aslinya, maka kami di kontemporer izinkan kami untuk terus juga menyuarakan nilai-nilainya dengan bahasa hari ini gitu. Mensosialisasikannya kepada generasi muda sekarang gimana sehingga enggak cuma teman-teman di sini aja yang paham, tapi yang di luar sana. Nah, itu yang penting. Orang di luar negeri gitu yang tidak punya pengalaman estetis melihat Wadian Dadas, dia hanya akan berpikir bising sekali ini gitu. Dan mungkin dia tidak akan kuat menunggu selama sejam 2 jam. Dia udah dengar gitu dia mundur karena dia nggak punya pengalaman batin menonton gitu. Ini yang aku rasakan ketika beberapa kali lawatan ke luar negeri gitu ya. Tapi ketika di kontemporer dijelaskan bunyinya begini, mereka kan bisa masuk. Oke. Kenapa harus bising? Akhirnya kan kontemporer ini jadi pintu masuknya orang mengenal budaya dan tradisi yang asli gitu. Dan ujung-ujungnya nanti membuka peluang usaha. Ya. Ada lapangan pekerjaan. Ya. Ekonomi pariwisata kita bergerak. Oke, karena kita nih waktunya nggak terlampau banyak, apa sih pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman di luar sana? Kemudian juga untuk anak-anak muda kita, adik-adik muda kita, ayo cintai seni kita itu seperti apa sih? Supaya nggak, ya kan gempuran kita banyak nih. Iya. Kayak tadi yang disebutkan tadi, tarian juga macam-macam. Iya, tarian macam-macam. Ada, coba sebutkan aja contohnya. Ada line dance, ada salsa, kemudian ada zumba, yang orang mengatakan bahwa itu masuk senam, tapi kan dia juga unsurnya tarian di dalamnya. Iya. Nah, itu seperti apa? Pesannya adalah yang paling penting itu jangan pernah malu menjadi orang Indonesia. Itu yang paling penting dulu. Malu dalam artian lu boleh bergaya seperti apapun gitu ya, tapi yang namanya darah, yang namanya habit lu, kebiasaan itu akan tetap menjadi orang Kalimantan. Syukuri dulu itu sehingga kamu punya identitas gitu. Manusia sekarang tuh yang penting adalah identitasnya gitu. Masa sih lu pengen dicap sebagai orang Korea misalnya gitu. Lu boleh bergaya seperti orang Korea tapi ala lu gimana gitu. Kita sebagai orang Dayak juga saya sangat bangga dengan Dayak gitu. Amun dia ita Hinday. Nah, kuan Bapak sebelum kita. itu yang penting. Intinya jangan pernah malu dan jangan pernah ngerasa risih to be a lokal tradisional gitu. Yang penting itu adalah semakin kamu menjadi orang tradisional tapi wawasanmu semakin luas,
itu menjadi mahal. Oke. Karena masih belum closing statement kan kita kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Di dalam tadi kan dikatakan bahwa kita lingkupnya itu segala sesuatunya tuh seni. Apa-apa yang dekat dengan kita tuh adalah seni. Kemudian di sini juga tadi ada berbicara tentang alam. Bagaimana musik ini tidak hanya kena ke kita, tetapi alam juga kena. Kayak misalnya tumbuhan, hewan, mereka bisa menikmati. Itu seperti apa kalau dari Abdul sendiri? Kemarin dan juga nenek moyang kita yang tidak terlihat pun. Memang ya, getaran bunyi itu dia kan istilahnya ada frekuensi, ada hertz ya. Hertz yang mana yang bisa didengar manusia dan tidak didengar oleh manusia gitu. Saking saktinya bunyi gitu ya. Saya waktu mencetuskan tagline Healing Nature for Future itu juga banyak yang Puture ini tadi ya? Iya, juga banyak yang agak mendebat gitu. Emang apa ininya, impactnya bunyi gelang gitu misalnya sama tumbuhan gitu. Lu udah riset lu gitu, gini. Kayak misalnya Mozart sama musik Mozart terhadap bayi gitu kan ada ininya. Terus saya bilang begini, seorang pencipta, seorang kreator seni, itu dia punya insting dan berimajinasi. Itu dulu jadi landasannya gitu. Dia udah ada visualisasi. Dia udah visualisasinya gitu. Ketika saya bilang Healing Nature for Future, jangan langsung dimaknakan dia akan mengobati alam gitu. Tapi ada kekuatan-kekuatan keilahian yang itu ya tadi orang sebelah juga jadi subur. Tanaman jadi subur misalnya deh. Hewan juga enjoy gitu. Misalnya gini deh. Tanaman gitu kan udah ada penelitiannya juga. Tanaman tuh ketika kita bilang kamu tumbuh ya. Ini kan bunyi nih. Kamu tumbuh ya yang subur, dia kan tumbuh. Tapi kalau kamu dikata-katain dia tidak akan tumbuh gitu. Sebenarnya itu udah riset. Terus Habib bilang begini, musik Mozart itu bisa berpengaruh ke bayi. Itu yang riset bukan Mozart, yang riset orang lain, bukan Mozart selaku pencipta juga gitu. Nah itu nanti tugas-tugas teman-teman lain, seniman-seniman lain yang bergerak di bidang pengkajian untuk bener nggak sih? Kerjalah sesuai dengan bidang. Akhirnya baliknya ke situ gitu. Tidak semuanya bisa dijawab oleh koreografer. Koreografer juga punya kapasitas-kapasitasnya. Tapi saya meyakini bahwa bunyi itu apa ya? Selalu connecting. Bunyi manusia sama pohon juga berbunyi, binatang berbunyi, apalagi binatang berbunyi, kita berbunyi. Dan bunyi kita itu yang merawat alam ini gitu. Yang menjadikan bumi itu subur, bumi itu ada tuh ya karena bunyi-bunyian ini gitu. Bayangin aja kalau bumi ini sepi. Even angin yang nggak kelihatan aja dia punya bunyi gitu. Orang musik relaksasi aja pakainya suara alam. Suara alam gitu kan. Suara air, suara angin, gitu. Suara hujan diambil, bunyi-bunyian mengandung seni. Ya. Oke. Nah ini benar-benar closing statement karena saya tidak bisa bertanya lagi. Oke, closing statement kita malam hari ini. Silakan kemudian promonya ketika teman-teman mau melihat, mau menyaksikan dan menikmati yang jelas. Apakah juga berbayar? Silakan. Kami sangat mengharapkan kehadiran dan juga partisipasi dari seluruh kalangan masyarakat seni maupun non seni di pertunjukan kami. Judul pertunjukannya adalah pertunjukan kreatif inovatif Aruh Healing Nature for Future di tanggal 10 Januari tahun 2023. Kami buka awal tahun dengan sebuah aruh, sebuah hajatan besar. Mari kita rayakan 2023 dengan gemilang, dengan bahagia. Tempatnya akan ada di UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah. Dan silakan pantau terus Instagram kami di habibigal.dance project. Itu gratis, semuanya silakan hadir, di garis bawah gratis, tidak perlu bayar, dan selamat berimajinasi, selamat menikmati bunyi-bunyian yang kami suguhkan. Dan saya selalu bilang bahwa tarikan apa yang kau rasakan, kemudian rasakan apa yang kau tarikan, itu yang akan menjadi mahal. Oke. Jadi kalau dipanggil mahal, harap maklum. Hanya satu kata itu. Harap maklum. Tapi kalau sama teman-teman bisa lah kita bicarakannya. Cincai lah. Di Cincai. belakang layar kayaknya. Sama-sama ngecuan nanti kan. Ini pembahasannya keren lagi. Ternyata bidang marketing masih. Oke, Bang Habib, terima kasih banyak untuk kesempatan
malam hari ini bisa berbagi dengan kami seperti apa seni itu luas dan seni itu tidak mengenal batas. Betul. Siapapun alamku dan alamnya pun menikmati seni. Ya. Oke, next kita akan ketemu lagi, sukses untuk acaranya dan selalu terus berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kami pada malam hari ini dengan tema kita karya seni Aruh Kreatif Inovatif. Seperti tadi dikatakan oleh Bang Habib, jangan lupa datang, saksikan dan nikmati. Transferkan itu kepada yang lain. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Rumah sakit